Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Prihatiding Tias, dosen di Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya di bagian Hukum Administrasi. Saya mengabdi di Universitas Airlangga sejak tahun 2016 dan ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Lingkungan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pengadaan Barang Jasa, Hukum Administrasi, dan Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya selaku penanggung jawab mata kuliah dan juga tim pengajar dari Hukum Lingkungan akan memaparkan beberapa poin mengenai hukum lingkungan. Yang pertama, yakni berkaitan dengan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, yaitu tentang tim pengajar. Ketiga, yaitu tentang capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, komponen penilaian. Dan yang terakhir, yakni ketentuan-ketentuan lain dalam perkuliahan. Pertama, deskripsi mata kuliah. Hukum lingkungan adalah mata kuliah wajib fakultas dengan beban kredit sebesar 2 SKS. Tiap minggu akan dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan durasi sekitar 100 menit. Sehingga total pertemuan dalam 1 semester adalah sebanyak 14 kali. Mata kuliah ini ditawarkan tiap semester, baik semester gasal maupun genap, dan mensyaratkan mahasiswa untuk menempuh terlebih dahulu mata kuliah hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Poin kedua, yakni tim pengajar. Ada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah hukum lingkungan. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Suparto Wijaya. Yang kedua yaitu Ibu Dr. Lani Ramli. Dan yang ketiga adalah Ibu Indria Wahyuni, PhD. Keempat, Bapak Franky Butar-Butar, LLM. Dan yang terakhir yakni saya sendiri. Poin ketiga, yakni capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah hukum lingkungan meliputi 4 aspek utama, yakni aspek sikap, kedua aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Aspek pertama yaitu sikap, bahwa mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, serta mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek yang kedua yaitu pengetahuan, bahwa mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengetahuan dasar tentang sejarah hukum dan aspek teoritis di bidang hukum lingkungan. Aspek yang ketiga yakni keterampilan umum, bahwa mahasiswa diharapkan mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma-norma hukum lingkungan. Dan aspek yang terakhir yakni keterampilan khusus, bahwa mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi hukum lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari hukum lingkungan ini, yakni mahasiswa diharapkan mampu menganalisis aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan benar setelah menempuh mata kuliah ini. Poin yang selanjutnya yakni berkenaan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran akan saya bagi menjadi 2, yakni pertama sebelum UTS dan yang kedua yakni setelah UTS. Sebelum ujian tengah semester, mahasiswa akan mendapatkan beberapa materi, diantaranya 1, berkenaan dengan kedudukan hukum lingkungan. Kedua, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait
perkembangan hukum lingkungan dalam konteks global dan nasional. Ketiga, yakni materi tentang hak masyarakat atas lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan environmental rights. Keempat, yakni wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, materi sebelum UTS adalah berkaitan dengan instrumen pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan atau yang biasa disebut dengan instrumen kebijaksanaan lingkungan. Sedangkan sebelum UTS, mahasiswa akan mendapatkan beberapa materi juga, diantaranya satu, berbicara tentang penegakan hukum lingkungan, baik itu dalam aspek administrasi, keperdataan maupun aspek pidana. Materi selanjutnya yakni berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dan juga pengendalian pencemaran udara. Dan terakhir, mahasiswa akan diberikan materi berkaitan dengan pengelolaan kehutanan dan ekosistem sumber daya alam hayati yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode pembelajaran. Kami, tim pengajar, sepakat untuk menerapkan metode blended learning dalam proses perkuliahan hukum lingkungan. Dari 14 pertemuan, telah kami desain sedemikian rupa, perkuliahan secara klasikal adalah sebanyak 11 kali, yang mana dalam perkuliahan secara klasikal ini bisa diselenggarakan baik secara online maupun offline. Sedangkan untuk 3 pertemuan sisanya akan dilakukan perkuliahan dengan model tutorial atau PPL atau Problem Based Learning. Nah, dalam metode perkuliahan saya pribadi senantiasa mengupload terlebih dahulu materi yang hendak saya ajarkan pada laman Hebat e-learning. Harapannya mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan hari itu, sehingga saya pun juga terbiasa melakukan proses review ataupun memberikan kesempatan kepada mahasiswa pada 10 atau 15 menit awal perkuliahan untuk memberikan respon, memberikan pertanyaan, atau mungkin juga bisa mereview materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kenapa demikian? Saya berharap ada kesinambungan materi begitu antara materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh tim pengajar yang lain dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Kemudian metode yang kedua tadi saya sampaikan adalah tutorial. Pada metode ini, mahasiswa itu adalah aktor atau pelaku utama dalam proses pembelajaran. Pada metode ini tidak ada pemberian informasi atau pengetahuan berupa ceramah atau bentuk lain dari dosen. Nah, tutorial ini dimaksudkan sebagai bentuk pendalaman begitu, serta membangun kemampuan belajar secara mandiri oleh mahasiswa dalam melakukan analisa, memecahkan masalah atau kasus atas soal tutorial yang telah diberikan sejak awal. Nah, pada mekanisme tutorial ini tidak hanya berdiskusi tentang kasus-kasus yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi ada kemungkinan juga kami mendesain dengan model role play, di mana mahasiswa berperan sesuai perannya masing-masing, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme dalam hal tutorial ini? Kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yang kemudian dalam masing-masing kelompok tadi dipilih koordinator dan notulis, yang ini kemudian bertugas untuk mengkoordinir jalannya diskusi. Nah, dosen fungsinya hanyalah sebagai tutor atau fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa. Dengan demikian, harapannya mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja sama dalam tim, berdiskusi, bertukar pendapat, mensistematisasi argumentasi, menginventarisasi bahan hukum, serta menganalisa, dan juga yang tidak kalah penting adalah mampu memberikan rekomendasi atas kasus yang sedang ditangani. Poin selanjutnya yakni berkaitan dengan komponen penilaian, bahwasanya tim pengajar telah menyepakati ada 4 komponen penting untuk bisa dilakukan penilaian terhadap mahasiswa. Poin pertama yakni UTS dengan bobot sebesar 30%, UAS ujian akhir semester sebesar 40%, kemudian penugasan struktur sebesar 10%, dan yang terakhir yakni laporan tutorial sebesar 20%. Nah,
Poin terakhir, yakni ketentuan-ketentuan lain dalam perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, yakni bahwa pada saat kuliah berlangsung, mahasiswa wajib hukumnya membawa bahan hukum primer berupa konstitusi dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagi mahasiswa yang tidak membawa undang-undang, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian mengenai bahan hukum sekunder, pada prinsipnya tidak ada pembatasan atau kewajiban pada judul buku tertentu. Namun, beberapa literatur yang dapat dijadikan referensi dapat dibaca oleh mahasiswa dalam modul yang telah kami unggah dalam laman Hebat e-learning. Nah, tetapi ada juga yang perlu diperhatikan bahwa mahasiswa juga wajib sesekali untuk mengunjungi laman OL atau Airlangga Law Library untuk mengakses jurnal-jurnal dan penelitian yang telah dilakukan oleh dosen, khususnya berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Ketentuan berikutnya, yakni dalam proses perkuliahan, toleransi keterlambatan adalah maksimal 15 menit. Lebih dari itu, mahasiswa masih diperkenankan mengikuti perkuliahan namun dianggap absen atau tidak diperkenankan mengisi presensi. Ketentuan berikutnya yakni prosentase kehadiran mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah minimal 75%. Ketentuan berikutnya bahwa segala bentuk kecurangan, plagiarisme maupun kecurangan akademik lainnya akan dikenai sanksi akademik, yakni mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah ini. Dan yang terakhir, mahasiswa juga diperkenankan untuk melakukan banding nilai sesuai aturan yang berlaku dalam panduan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah hukum lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah join di link Zoom kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan materi pertemuan keempat, begitu ya, berkaitan dengan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun sebelum saya mulai materi perkuliahan pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak berkenaan dengan materi sebelumnya? Atau ada yang bisa bantu saya review berkenaan dengan materi minggu lalu? Silahkan. Bisa di-unmute. Mungkin izin bertanya Ibu Boleh. mengenai mungkin bersangkutan dengan materi sebelumnya tentang hak masyarakat terhadap lingkungan. Di mana kalau Baik. misalnya kita ketahui akhir-akhir ini marak dengan isu-isu yang berbau SLAP atau Strategic Lawsuit Against Public Participations. Nah, dan juga sekarang juga ada isu yang baru juga namanya Eco-SLAP, berarti berfokus pada ekologi atau environment, lebih berfokus pada lingkungan. Nah, kalau misalnya kita mengetahui tentang EcoSwap itu sebenarnya haknya itu sendiri lebih berkaitan dengan hak untuk berekspresi. Nah, menurut Ibu, kalau misalnya di dalam EcoSwap itu apakah ada hak atas lingkungan ataupun hak substantif yang terganggu di dalamnya? Baik, terima kasih sekali Mbak Alisa, pertanyaannya ini cukup menarik begitu ya dan sangat berbobot menurut saya begitu. Jadi kalau kita bicara hak masyarakat atas lingkungan hidup begitu ya, sebagaimana sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa dia adalah bagian dari hak ECOSOP begitu ya. Nah, yang kemudian bagaimana implementasi hak masyarakat atas lingkungan hidup sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman pasti mengikuti ya isu mengenai tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi itu hakim Mahkamah menyampaikan tentang adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat. Ini berkaitan dengan partisipasi. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan isu-isu mengenai lingkungan hidup. Ya, nah kenapa demikian? Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu kan mengubah beberapa ketentuan mengenai lingkungan hidup, ya, mengenai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Nah, dalam putusan mahkamah tersebut disampaikan bahwa
dalam pembentukan suatu regulasi atau kebijakan pemerintah yang itu menyangkut hak-hak masyarakat, itu idealnya juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Yang kemudian mahkamah itu menyebutnya sebagai meaningful participation, begitu ya, partisipasi yang bermakna. Yang mana di dalam aspek partisipasi yang bermakna itu ada 4 hak, ya, ada 3 hak yang itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Ini juga nanti bisa dikaitkan dalam konteks lingkungan hidup begitu. Hak apa saja itu? Pertama adalah hak untuk didengar, ya kan? Right to be heard, hak untuk didengar begitu. Jadi bagaimana masyarakat dalam konteks lingkungan hidup itu perlu didengar usulnya, didengar pendapatnya begitu mengenai hal-hal berkaitan dengan lingkungan hidup. Contoh, ketika ada pembangunan suatu pabrik, industri begitu ya, yang itu berpotensi terhadap limbah B3, yang ternyata itu dibangun di wilayah yang padat pemukiman. Nah, itu tidak boleh serta-merta pemerintah itu membentuk suatu kebijakan atau mengeluarkan suatu izin begitu tanpa adanya proses mendengar terlebih dahulu dari masyarakat. Sehingga kalau kita lihat hak masyarakat atas lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPLH itu salah satunya juga adalah hak untuk didengar begitu. Nah, selanjutnya apa? Right to be considered, hak untuk dipertimbangkan begitu. Ya, jadi dalam konteks kaitannya dengan lingkungan hidup begitu, hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak untuk dipertimbangkan begitu. Nah, kaitannya dengan hak untuk dipertimbangkan ini berkaitan dengan bagaimana hak-hak masyarakat begitu ya, hak-hak sekelompok masyarakat itu juga apa namanya tidak hanya didengar begitu, tetapi juga dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah begitu ya. Dan yang ketiga yaitu hak untuk dijelaskan, right to be explained. Jadi bagaimana masyarakat itu setelah didengar, dipertimbangkan, itu juga perlu penjelasan dari pemerintah seandainya pemerintah itu tidak memilih pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh masyarakat tadi. Contoh dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja saja. Kita tahu bagaimana arah atau politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Bagaimana keberpihakannya kepada lingkungan kan begitu. Yang sangat disayangkan ketika diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan apapun kepada masyarakat. Kenapa kok AMDAL-nya sekarang dipercepat? Kenapa KLHS itu ada KLHS cepat? Kenapa kok kemudian masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL itu hanya masyarakat yang terdampak begitu. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak terdampak itu tidak lagi dilibatkan, tidak lagi didengar pendapatnya. Kenapa demikian? Nah, semestinya pemerintah itu memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa hal-hal seperti itu kemudian dihapuskan atau dihilangkan. Nah, prosedur-prosedur seperti itu yang karena kemudian hilang begitu ya, karena hilang sehingga kemudian memunculkan gejolak ataupun diskursus dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu Mbak Alisa, ya. Jadi memang kalau bicara hak atas lingkungan hidup, kalau kita merujuk pada pertimbangan mahkamah saat itu bisa kita kaitkan begitu. Jadi ada hak untuk didengar begitu. Terus kemudian ada hak untuk dipertimbangkan, dan yang tidak kalah penting adalah hak untuk dijelaskan, begitu ya. Sehingga itu kemudian bisa dianggap sebagai partisipasi yang berarti, begitulah, gampangannya seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti Mbak Alisa, atau ada yang mau direspon? Bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi kita berikutnya ya. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Apakah layar saya sudah tampil di layar kalian masing-masing? Sudah ya, oke. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan bicara tentang wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, baik. Minggu lalu begitu ya, saya sudah sampaikan begitu ya, adanya hak bagi bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
itu kan melahirkan adanya tanggung jawab begitu ya. Melahirkan tanggung jawab atau dalam konteks hukum kita bicara tentang wewenang. Nah, sebelum kita bicara wewenang, maka saya ulang sekali lagi, apa saja sih fungsi negara dalam konteks negara kesejahteraan menurut Friedman? Ada 4 hal, yakni provider, regulator, begitu kan ya. Kemudian ada fungsi entrepreneur, dan yang terakhir yaitu fungsi umpire. Nah, teman-teman masih ingat keempat fungsi ini? Bisa disampaikan ke saya, Mbak Najwa mungkin? Masih ingat ya? Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya, silakan Mbak Najwa. Iya, untuk fungsi negara provider itu berkaitan dengan pemenuhan sarana prasarana untuk masyarakat atas lingkungan hidup. Yang regulator itu fungsi negara dalam membuat regulasi atau kebijakan mengenai lingkungan hidup. Untuk entrepreneur itu pendirian usaha, dan untuk yang umpire itu negara sebagai penengah advokasi masyarakat untuk mengadvokasi masyarakat melakukan penegakan hukum. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Rupanya masih ingat ya materi 1 minggu yang lalu. Nah, kalau kita bicara wewenang, teman-teman sekalian, ini tidak lepas dari yang namanya ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan, begitu ya. Jadi wewenang ini merupakan bagian dari salah satu indikator untuk mengukur sah atau tidaknya tindakan pemerintahan. Ya, kalau dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dijelaskan bahwa definisi wewenang itu adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara hukum berkenaan dengan wewenang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini, pertama kita bisa merujuk pada ground norma dasarnya, yakni di UUD NRI 1945, khususnya di pasal 33 ayat 3. Ya kan? Ada yang bisa membantu saya? Ingat? Pasal 33 itu artinya bumi dan air di dalamnya dikuasai untuk negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan garis besar di kata dikuasai. Baik, terima kasih ya. Jadi betul bahwa dalam pasal 33 ayat 3 itu kan dijelaskan bahwa bumi, air, begitu ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pasal 33 ayat 3 ini sebenarnya bisa kita interpretasikan bahwa ada hak penguasaan atas negara dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ya toh, bumi, air, dan kekayaan alam tadi. Nah, penguasaan oleh negara itu seperti apa? Kan seperti itu. Nah, makna penguasaan oleh negara itu bisa kita rujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Ya. Jadi, Mahkamah itu beberapa kali melakukan judicial review terhadap beberapa undang-undang yang itu sebenarnya mempertanyakan tentang makna dikuasai oleh negara. Salah satunya yaitu judicial review terhadap undang-undang tentang ketenaga listrikan. Ya. Nah, dalam judicial review undang-undang tentang ketenaga listrikan yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 1021022/PUI/2003 memberikan penafsiran frasa dikuasai oleh negara sebagai berikut, bahwa dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, ya, yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Nah, rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh konstitusi memberikan mandat kepada negara, ya, mandat kepada negara untuk apa? Untuk mengadakan satu kebijakan atau pelit dan tindakan pengurusan atau bestuursstaat, dua pengaturan atau regelendaat, tiga pengelolaan atau beheerstaat, dan keempat yakni pengawasan atau toezichthoudenstaat untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi 4 fungsi inilah
yang kemudian harus dimaknai negara sebagai bentuk penguasaan terhadap lingkungan hidup. Penguasaan itu tidak bisa kita maknai sebagai kepemilikan negara atas sumber daya alam dan lingkungan yang ada di wilayah NKRI, begitu. Tetapi penguasaan itu haruslah dimaknai dalam konteks satu, pembentukan kebijakan, begitu ya, dan pengurusan. Dua, yakni dalam konteks pengaturan. Tiga, dalam konteks pengelolaan. Dan yang terakhir itu dalam konteks pengawasan. Teman-teman harus pahami betul bahwa menguasai itu tidak berarti memiliki. Begitu ya. Karena kalau memiliki itu bahaya nanti. Ya, berbahaya. Kenapa bahaya? Ya karena penguasaan secara mutlak itu ya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan begitu. Padahal konteks penguasaan oleh negara berdasarkan konstitusi yang kemudian diterjemahkan oleh mahkamah ini tidak seperti itu begitu. Jadi dasar hukum selanjutnya itu ada di Undang-Undang PPLH berkaitan dengan wewenang PPLH itu sendiri, wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri mulai dari Undang-Undang 482, 2397, dan yang terakhir Undang-Undang 32 2009 itu mengatur secara berbeda begitu ya, berkenaan dengan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana Bu perbedaannya? Kita lihat di Undang-Undang 4 yang bisa merespon enggak? Kira-kira kenapa kok baru dalam Undang-Undang 32 2009 pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah itu disebutkan? Ada yang bisa merespon? Kira-kira kenapa ya? Coba kaitkan dengan sejarah pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara wewenang pemerintah daerah itu kan tidak bisa dilepaskan dari adanya kewenangan pemerintah. Tidak bisa dilepaskan dari adanya undang-undang pemerintah daerah, begitu ya? Betul? Iya apa ya? Iya apa tidak? Gimana kira-kira? Teman-teman tahu enggak? Menjawab Ibu. Ya, silakan Mbak Alisa. Kalau misalnya dari yang saya baca, kalau misalnya undang-undang pemerintahan daerah itu pertama kali ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Berarti itu sekitar tahun 1999 baru berlaku otonomi daerah. Nah, dan juga kalau misalnya kita lihat otonomi daerah itu ada beberapa bidang yang tidak bisa dipegang oleh pemerintah daerah itu sendiri, dan di dalamnya itu tidak termasuk tentang masalah lingkungan. Makanya di tahun yang Undang-Undang 32 tahun 2009 ini mulailah pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup itu dimasukkan sebagai salah satu kewenangan di level pemerintah daerah. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alisa. Betul. Jadi memang kenapa baru dalam Undang-Undang 32 2009 yang terdampak dalam kegiatan usaha tadi, dalam aktivitas usaha, tetapi masyarakat yang tidak terdampak pun punya hak untuk didengar dalam kaitannya dengan proses penyusunan AMDAL, termasuk juga organisasi-organisasi lingkungan hidup. Tetapi ketika berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Natanya tadi, bahwasanya akses masyarakat untuk memberikan masukan terhadap proses penyusunan AMDAL itu dibatasi. Oke, ada lagi yang mau direspon teman-teman? Ya minimal 3 hal itulah sudah oke, begitu ya. Oke, ada lagi yang mau direspon kira-kira? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kalau memang dirasa sudah cukup, saya rasa perkuliahan kita hari ini bisa dicukupkan begitu. Kita bertemu lagi di satu minggu yang akan datang, yaitu hari Senin. Kita akan bicara lebih detail tentang instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau biasa disebut instrumen kebijaksanaan lingkungan. Silakan dipelajari materi yang sudah saya berikan berkaitan dengan instrumen kebijaksanaan. Minggu depan kita diskusikan. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa